Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia. Pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki aturan dalam penulisannya yang disebut dengan ejaan. Seiring perkembangan zaman, ejaan dalam bahasa Indonesia mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, edisi kelima, merupakan revisi terbaru yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022. Makalah ini akan membahas pengertian ejaan, sejarah perkembangannya, serta contoh penggunaan ejaan yang sesuai dengan IYD edisi kelima. Apa itu ejaan? Ejaan adalah aturan dalam menulis atau melafalkan kata-kata dalam suku bahasa, termasuk dalam hal penggunaan huruf, tanda baca, dan tata cara penulisan kata. Dalam bahasa Indonesia, pedoman ejaan digunakan untuk memastikan keseragaman dan kejelasan dalam komunikasi tertulis. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ke-1. Ejaan von Ophuijsen tahun 1901 sampai dengan 1947. Ejaan pertama bahasa Melayu yang disusun oleh Charles van Ophuijsen. Yang kedua adalah ejaan Suwandi tahun 1947 sampai dengan 1972, menggantikan ejaan sebelumnya dengan beberapa perubahan seperti pergantian OE menjadi U. Yang ketiga adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 sampai dengan sekarang. Mulai digunakan sejak tahun 1972 dan mengalami beberapa revisi hingga IYD edisi kelima yang dirilis tahun 2022. Sesuai IYD. 1. Contoh menggunakan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, dia, D-nya itu huruf besar, lalu dilanjutkan dengan dia sedang membaca buku. Bagian depan itu hurufnya huruf kapital, digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Misalkan nama saya Adam Hikmatullah Nabil, jadi huruf kapitalnya itu ada di setiap kata-kata di depannya. A. Adam Hikmatullah, H. Nabil, N. Kedua adalah penulisan kata berimbuhan, ditulis serangkai dengan contoh dasarnya. Contoh, berjalan, nyanyi, kebersihan. 3. Penulisan kata ulang menggunakan tanda hubung garis jika berubah bentuk. Contoh, anak-anak dan berlari. Lalu keempat adalah penggunaan huruf miring, digunakan untuk menulis kata dari bahasa asing atau daerah. Contoh, kata restoran berasal dari Prancis. Jadi dalam kalimat tersebut kata restoran itu dimiringkan. Yang kelima adalah contoh paragraf sesuai EYD. Contoh paragraf sesuai EYD edisi kelima. Jadi di awal itu, pada hari Minggu, Alin dan Siti berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Mereka mengagumi keragaman budaya bangsa Indonesia, termasuk tari tradisional dan berbagai suku, seperti tari Sodat dari Aceh dan tari Saman. Mereka itu juga mempelajari berbagai rumah adat yang mencerminkan kekayaan arsitektur Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan penjelasan sejarah ejaan bahasa Indonesia dalam waktu 7 menit. Bahasa adalah identitas bangsa, dan ejaan adalah fondasi dari bahasa tulis. Ejaan yang baik memungkinkan kita berkomunikasi secara efektif, menghindari kesalahpahaman, dan melestarikan warisan budaya kita. Mari kita lihat bagaimana ejaan bahasa Indonesia telah berkembang dari masa ke masa. Ejaan van Ophuijsen tahun 1901, awal pembakuan. Pada awal abad ke-20, ejaan van Ophuijsen hadir sebagai upaya sistematis pertama membekukan tulisan bahasa Melayu. Ciri khasnya adalah menggunakan OE untuk U, TJ untuk C, DJ untuk F, dan SJ untuk F, dan koma Ain. Ejaan ini dipengaruhi bahasa Belanda, namun bahasa menjadi dasar penting bagi perkembangan selanjutnya. Contoh, Goeroe menjadi representasi awal dari kata guru.
Ejaan Suwandi tahun 1947, semangat kemerdekaan. Setelah merdeka, ejaan Suwandi hadir sebagai representasi semangat nasionalisme dalam bahasa Indonesia. Perubahan signifikan terjadi pada penggunaan kata oe menjadi u, serta penghapusan koma ain. Guru menjadi resmi menjadi guru. Ejaan ini menyederhanakan sistem penulisan dan lebih mencerminkan identitas Indonesia. Lalu transisi penyempurnaan. Meskipun ejaan pembaruan tahun 1957 tidak diresmikan, usulan seperti TJ menjadi C, DJ menjadi J, dan SJ menjadi SJ memberikan kontribusi penting. Masa ini menunjukkan dinamika pemikiran untuk terus menyempurnakan ejaan agar lebih sesuai dengan fonologi bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan. Tahun 1972, stabilitas dan kesepakatan. Tahun 1972 menjadi tonggak penting dengan lahirnya IYD. Hasil kesepakatan dengan Malaysia, IYD membawa stabilitas dengan berubah seperti TJ menjadi C, DJ menjadi J, dan SJ menjadi SJ. Pengakuan diftong dan aturan penulisan yang lebih komprehensif. IYD menjadi panduan utama penulisan bahasa Indonesia selama beberapa dekade. Lalu selanjutnya adalah IYD edisi 5 tahun 2022. Perkembangan bahasa dan teknologi menuntut adanya pembaruan. IYD edisi 5 hadir pada tahun 2022 dengan penyempurnaan aturan, akomodasi dan kosakata baru, dan penyesuaian dengan teknologi informasi. Contohnya penambahan kaidah penggunaan huruf kapital pada gelar kehormatan yang diikuti nama. Perjalanan ejaan bahasa Indonesia adalah kisah adaptasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan dari ejaan Van Aukwesen hingga IYD edisi 5. Setiap tahap mencerminkan kebutuhan dan semangat zamannya. Memahami sejarah ini membantu kita menghargai kekayaan dan pentingnya ejaan dalam menjaga persatuan dan identitas bangsa melalui bahasa. Demikian presentasi mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih dan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.